Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik teman-teman, saya akan menjawab komentar teman-teman kita yang sudah berkomentar di kolom komentar. Jadi kenapa sambung pucuk saya sering gagal? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari beliau. Jadi kenapa sambung pucuknya bisa gagal, malahan sudah melihat cara-cara atau tutorial dari yang lain. Saya tanya dulu, tutorial yang mana? Apakah tutorial dari saya? Apakah dari video tutorial dari orang lain? Dia bertanya, teman-teman, saya sudah melakukan sambung pucuk, saking pengen melakukan sambung pucuknya berhasil, melihat tutorial dari orang lain yang menggunakan hormon sambung pucuk. Jadi saya akan bertanya, jadi hormon sambung pucuk atau obat sambung pucuk itu nggak ada, teman-teman. Apabila ada seperti itu walaupun teman-teman praktekkan di tempat teman-teman atau di sambung pucuk teman-teman, 100% yakin tidak akan berhasil. Jadi syarat sambung pucuk agar sambung pucuknya itu bisa berhasil, yaitu antara seedling dan entresnya itu harus dalam keadaan sehat dan tidak ada kotoran yang menempel di antara kedua sisi. Maksudnya sisi entres dan sisi seedling. Dan alat yang digunakan juga harus dalam keadaan bersih. Jadi apabila teman-teman menggunakan perangsang atau hormon atau obat sambung pucuk, maka ada penghalang di antara sisi seedling dan entres, maka sambung pucuknya itu akan gagal. Jadi dia bertanya kembali, oh ternyata yang membuat sambung pucuk saya itu gagal yaitu menggunakan hormon. Bukan berarti menggunakan hormon pula, teman-teman. Jadi syarat keberhasilan sambung pucuk itu banyak sekali, teman-teman. Jadi mulai dari cara penempatan, pengikatan, memilih seedling, memilih entres, penyungkupan, teman-teman, itu sangat berpengaruh sekali dalam melakukan sambung pucuk agar sambung pucuknya itu bisa berhasil. Dan yang saya sudah lakukan dan sudah saya praktekkan di video-video saya ini semuanya jelas, tidak ada rekayasa, tanpa menggunakan bahan-bahan atau perangsang hormon atau cara-cara yang konyol, teman-teman. Karena cara-cara itu yakin 100% kalau diperagakan atau dipraktekkan tidak akan berhasil sama sekali. Jadi seperti itu, saya sudah membuatkan video-videonya, cara-caranya sambung pucuk. Tinggal teman-teman lihat aja cara-caranya di video-video saya agar sambung pucuk tanaman durian teman-teman bisa berhasil tanpa menggunakan hormon. Apabila teman-teman menggunakan hormon atau perangsang yang lain, yakin 100% sambung pucuknya itu akan gagal. Karena kenapa? Karena ada penghalang di antara seedling dan entres. Yang membuat sambung pucuk berhasil itu ialah kambium, entres, dan seedling itu saling bertemu. Kalau ada penghalang di antara kedua kambium, maka sambung pucuknya itu akan gagal. Jadi paham sekarang, teman-teman? Atau sahabat kita yang sudah bertanya. Dan bagi teman-teman juga yang pengen bertanya, ya silahkan bertanya saja di kolom komentar. Saya tunggu pertanyaannya. Dan insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Jadi untuk cara-caranya sambung pucuk sudah saya sering omongkan, sudah sering saya praktekkan atau tutorialkan di video-video saya, yaitu memilih seedling. Diusahakan paling juga itu syarat yang paling wajib, yaitu seedling. Seedling harus dalam keadaan sehat dan entres juga harus dalam keadaan sehat. Dan bagi pemula yang masih labil cara melakukan sambung pucuk, teman-teman, gunakan media yang kering ya, kalau bisa menggunakan media yang kering agar resiko pembusukan pada seedling dan entres itu tidak tinggi. Jadi wajib pemula harus media kering, jangan basah, apalagi di musim hujan. Yang kedua, memilih entres atau bagian pucuknya atau bibitnya. Diusahakan memilih entres berdaun tua, mengkilap, dalam keadaan sehat dan berdahan sedang berwarna coklat. Dan pertumbuhannya juga atau indukannya juga jangan yang sakit, teman-teman. Kelihatan kalau durian yang sakit daunnya kayak gimana juga kelihatan, teman-teman ya. Diusahakan memilih entres harus dalam keadaan sehat pula.
Dan untuk syarat-syarat pendukungnya seperti pengikatan, penyungkupan, pengirisan, dan penempatan itu adalah syarat pendukung sambung pucuk.